Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, sahabatku, pagi hari ini semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kemurahan rezeki, lancar dalam segala hal. Amin. Oke, di kali ini saya mau membahas perawatan indukan di musim pancaroba ya. Perawatan indukan yang mempunyai anak yang jelas di musim pancaroba atau ekstrim seperti ini ya. Oke, sebelum saya lanjut, yang baru nonton video saya jangan lupa ya, like, subscribe, nyalakan loncengnya supaya Anda terus bisa mengikuti tutorial, edukasi, sharing, belajar bersama tentang dunia perkutut, tentunya terutama yang untuk peternakan. Oke, apa saja yang harus kita lakukan untuk indukan kita di musim ekstrim pancaroba seperti ini? Yang pertama, sering cek indukan ya. Nah, indukan harus diamati lebih dari hari-hari biasa. Karena apa teman? Kesehatan perkutut itu biasanya sakitnya mendadak. Jadi sakitnya mendadak. Nggak ada burung kutut yang langsung mati, itu setahu saya nggak ada. Yang jelas dia sakit tapi kita tidak tahu. Nah, ketika indukan kita itu mengalami istilahnya kegiatan indukan kita, pergerakan indukan kita itu tidak seperti biasanya, maka kita harus antisipasi, langsung dikasih obat ya. Langsung dikasih obat. Kalau saya Super N, kalau Anda ya tergantung Anda biasanya kasih obat apa gitu saja ya. Dikondisikan kasih obat untuk antibodi perkutut kita ya. Asinan jangan lupa ya, kasih empon-empon seperti saya. Asinan saya kasih ramuan dari kunyit, jahe, putrowali dan lain-lain. Beli kemasan di toko pakan ada, campurkan di asinan supaya perkutut kita sehat ya. Karena kalau tidak didoping seperti itu, mangan millet karo pertok tanpa asinan yang ada herbalnya, itu juga akan mempengaruhi daya tahan tubuh perkutut kita. Tapi kalau kita pakai herbal itu, insya Allah daya tahan tubuh perkutut kita akan lebih bagus. Yang kedua, rutin cek indukan yang punya anak kecil ya, dari umur kalau saya ya, dari umur 3 sampai 8 hari. Ini di musim pancaroba ini sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Mungkin 2 hari sampai 8 hari ya, 2 hari sampai 8 hari ataupun 3 hari sampai 8 hari. Ini perlu pengecekan yang ekstra. Karena apa? Seperti video yang saya lalu, Anda bisa cek, nemu indukan yang badannya dingin. Nah ya, nemu pian yang tubuhnya dingin. Padahal di situ indukannya angkrem, mau ngkrami, umur 2 hari kemarin saya cek ya. 2 hari indukan posisi angkrem, tetapi anaknya dingin. Nah, ini juga bermasalah. Karena apa? Harusnya pian umur segitu tubuhnya hangat. Kalau pian tersebut tubuhnya dingin, berarti bermasalah, baik itu indukannya ataupun anaknya. Kecuali kalau indukannya itu sudah turun, posisi pian masih kecil, tubuhnya dingin, berarti dia kedinginan. Tak udut dulu. Jadi itu ya, cek indukan, amati dengan seksama. Ada gejala mau sakit, langsung obati. Gejala mau sakit itu ya, tingkah laku burung perkutut kita tidak seperti biasanya. Tingkah laku indukan kita tidak seperti biasanya. Yang kedua, cek piye tadi. Nah, ketika kita cek piye, menemukan piye tubuhnya dingin, nah solusinya apa? 1, pengamatan yang ekstra. Nah, kita biarkan di situ saja. Kita kasih obat Super N. Pian yang kecil 2 hari pun nggak masalah. Kita kembalikan ke indukan tadi. Kalau
kita pantau, kadang itu ada dua versi. Kalau nggak dijatuhkan, ya nggak dingkrami. Tapi rata-rata dijatuhkan. Nah, itu dinaikkan sampai 2 kali, sampai naiknya itu piye itu ya. Kita naikin sampai ke antara kaki, selah kaki ya, posisi burung kutut angkrem, naruhnya anak ini loh. Ini sampai di antara 2 kaki. Nah, ini fungsinya apa? Untuk menenangkan perkutut tersebut, indukan, biar langsung bisa angkrem plek ngoten. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi anak ini nyaman. Nah, mengembalikan tidak asal mengembalikan piye, pokoknya nang sarang enggak. Ada triknya, yaitu sampai antara kedua kaki indukan tadi. Kalau sampai 2 kali 3 kali masih dijatuhkan, saran saya dipindah indukan yang lain, indukan yang seumuran, ataupun kita menemukan indukan yang kurang bagus, anaknya netes 1. Meskipun indukan yang mau dititipi ini umurnya 10 hari anaknya, kita mau nitipin anak yang umur 2 hari, apakah bisa? Selama kita paham indukan kita bagus, bisa. Dan itu sudah saya praktekkan. Nah, alhamdulillah berhasil. Walaupun yang satu mati, tapi yang satu masih hidup. Ya, indukan anaknya umur 8 hari kalau nggak salah, belum ada 10 hari, wong belum genap bulunya. Indukan 8 hari saya kasih titipan anakan yang bagus. Tadi kayaknya udah Mas. Tak titipin di situ. Nah, anakan aslinya diambil, dititipin indukan yang lain lagi. Ya, kita harus paham betul karakter yang mau dititipin tadi. Ya, kita harus paham. Kalau nggak paham bahaya. Malah mengorbankan beberapa pian kita. Makanya seringkali saya katakan, pahami indukan kita, insya Allah ternakan kita akan lancar. Kalau kita tidak paham dengan apa yang kita ternak, mana bisa kita akan maju dengan apa yang kita ternak. Ya, intinya kita harus paham. Yang terakhir, yang sering saya katakan, ketika Anda mengalami hal seperti ini ataupun pian drop ya, lambat penanganannya, meskipun Anda sudah menangani pian yang kita rawat mati dan lain-lain, jadikan itu suatu pelajaran yang sangat berharga. Kedepannya jangan sampai itu terjadi lagi. Ya, yang sering teman-teman, mungkin saya sendiri pun dulu itu ketika mengalami suatu masalah malah drop, malas di kandang. Nah, ini Anda kalah dengan situasi. Anda tidak punya mental untuk berjuang. Ya, sekali lagi yang terakhir, intinya belajar dan terus belajar. Ya, jadikan semua yang terjadi itu pelajaran hidup kita. Jangan menyalahkan siapapun. Menyalahkan orang lain tidak akan membuat kita benar. Menyalahkan orang lain tidak akan membuat kita maju. Salam dari Hanbi Ekmawi. Ngikutut, sampai patut.